Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fadila Putri, NPM 1801020178, kelas 1 semester C1 Pagi Ma'had, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Dosen pengampu Pak Selamat Pohan SAGMA. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pendahuluan. Pendidikan merupakan keindahan proses belajar mengajar dengan pendekatan manusia, man-centered, dan bukan sekadar memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihkan mesin ke tangan, dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, yakni menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya sendiri dengan daya pikir, daya zikir, dan daya ciptanya. Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan sebagai sebuah proses akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan memberikan kemampuan kepada suatu komunitas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Artinya, apabila kekuatan ilmu pengetahuan tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka suatu komunitas akan terjepit di antara kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mengakibatkan kehancuran komunikasi. Itu sebabnya mengapa pendidikan merupakan modal utama dalam menghadapi masa depan. Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrah guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa problem yang menyebabkan gagalnya sebuah capaian dari pendidikan Islam. Problem tersebut terbagi dua macam, yakni problem internal dan problem eksternal. Untuk menanggulangi berbagai problem dalam pelaksanaan pendidikan Islam tersebut, salah satu jalan yang dikeluarkan oleh negara ialah dengan memberikan peluang yang cukup luas terhadap pendidikan Islam melalui penetapan urgensi perannya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum penetapan itu masih dikenal dengan dualisme sistem pendidikan nasional, yang mana hal ini merupakan sebuah kesinambungan sejarah, baik sejarah pada umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dualisme sistem pendidikan kembali menguat akibat gejolak politik nasional yang berisi sebuah ideologi tertentu. Apapun alasannya, dualisme banyak berdampak negatif terhadap lembaga pendidikan di Indonesia, terlebih lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan di Indonesia berada di bawah satu payung kementerian, sehingga menjadi sistem pendidikan satu atap. Dualisme sistem pendidikan telah membelah wajah pendidikan nasional menjadi dua. Pertama, pendidikan umum yang memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pendidikan agama yang juga memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dua wajah pendidikan inilah yang telah mewarnai pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini. Dikotomi sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah, baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dikotomi pendidikan juga menguat kembali akibat gejolak politik nasional yang bermuatan ideologi tertentu. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga kini telah terjadi perseteruan politik antara kelompok nasional sekuler dan nasional religius Islam. Kedua kelompok yang berseberangan visi ini saling berebut pengaruh untuk menaklukkan dan sekaligus menguasai sistem konstitusi negara. Akibatnya, masing-masing berusaha melegitimasi ideologi tertentu. Malah kalau perlu secara konfrontatif dengan melakukan proses pelembagaan formal. Dari proses ini lahir dualisme sistem pendidikan. Di satu sisi, pendidikan Islam berada di bawah payung Kementerian Agama. Di sisi yang lain, pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya atau kafah, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik. Berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah pembentukan tingkah laku Islami atau akhlak mulia dan kepasrahan keimanan kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Kehadiran pendidikan agama Islam yang dipijakan kepada akidah dan keyakinan tauhid di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang telah tertanam akidah dan keyakinan peganisme, majusianisme, nasronianisme, dan yahudianisme ini menarik untuk ditelaah. Tidak saja karena pendidikan agama Islam telah mampu mengeluarkan masyarakat dari keterpurukannya selama beratus-ratus tahun, tetapi yang lebih penting untuk digali adalah bagaimana eksistensi pendidikan agama Islam yang tauhidian itu sendiri, baik secara institusional, materi, metodologis, kurikulum maupun epistemologisnya. Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, melalui proses di mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beberapa konsep pendidikan Islam diantaranya ialah tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Menurut Kamus Bahasa Arab, lafaz at-tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu yang pertama robba yurabbi yang berarti bertambah dan bertumbuh. Kedua rabbiya yarba, kata ini mengikuti wazan khafiya yakhfa yang berarti menjadi besar. Ketiga, robba yarubbu merupakan kata yang mengikuti wazan madda yamuddu yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata tarbiyah merupakan masdar dari robba yurabbi tarbiyatan dengan mengikuti wazan fa'ala yaf'alu taf'ilan. Kata ini ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka kedua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Dari ketiga asal kata tersebut dapat disimpulkan bahwa tarbiyah memiliki 4 unsur, yaitu menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balil, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Proses ini dilaksanakan secara bertahap. Baiklah, sampai di sini presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.